Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para murid dan santri dimanapun berada. Sugeng Rahayu semua, semoga terberkati dan selalu mendapat naungan, juga mendapat pengayoman dari para leluhur dan para moyang, sehingga kehidupan kita selalu mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dalam setiap saat dan setiap detiknya. Para murid, para santri dimanapun berada, pada video kali ini guru membuat judul atau memberi judul kasetnya berkelanjutan dengan kaset-kaset yang kemarin sudah memberi sandi bahwa kitab Tripitaloka adalah satu urutan nanti. Pada video ini dengan judul Kitab Tripitaloka 4 Pilar Santri Loka, ya. Semoga dengan judul ini para murid dan santri dimanapun, juga santri-santri atau umat yang akan mengikuti bimbingan sehingga mendapatkan arahan yang tepat untuk memahami suatu ilmu dan pengertian tentang pengajaran kehidupan dan perilaku kehidupan. Para murid dan santri, kembali lagi melalui video ini, guru memberi standar dan memang sudah ada kesengajaan, memang semua video yang dibuat guru beredar dimanapun sampai kapanpun, videoku aku khususkan bagi murid dan santriku dimanapun berada. Itu nomor satu. Jadi apa yang diajarkan guru bukan untuk didebatkan dari faktor manapun dan tidak akan pernah bisa didebatkan. Karena memang video ini saya khususkan untuk murid dan santri, meskipun melalui YouTube guru juga yang ada di channel Janur Kuning Channel. Jadi ini intinya video guru memang dikhususkan untuk bagi murid dan santrina, dan juga orang-orang lain yang menginginkan suatu kebenaran atau mendapatkan tuntunan yang lebih valid, yang lebih tepat, dan menghasilkan sesuatu ilmu yang manfaat. Guru memang mengiyakan, dibolehkan, ya. Dari aspek media ini statement guru. Kembali lagi guru melalui video, karena bertahun-tahun guru banyak hal yang didapat dari leluhur, dari moyang, dari hal-hal yang banyak juga belum diketahui oleh banyak manusia. Maka melalui video ini, meskipun lewat Facebook, lewat YouTube, media ini sebagai catatan untuk guru kepada muridnya. Artinya begini, apa yang diterima gurumu dari moyang, dari leluhur, dan apa yang aku dapat juga dari alam, aku sampaikan melalui video atau YouTube ini sebagai catatan guru. Maka dengan adanya alat media ini, aku selaku gurumu sangat terbantu. Karena pada tahun-tahun dulu, kalau guru mendapatkan sesuatu, itu masih membutuhkan alat-alat untuk menulis, untuk mengolah suatu bahasa dan kalimat. Sehingga dengan adanya video ini, guru sangat terbantu. Sehingga begitu dapat, disampaikanlah melalui media ini untuk sebagai simpanan file atau data. Semoga nanti bisa disusun kembali lebih tepat dan lebih rapi. Namun juga para pemirsa, juga santri dimanapun berada, barangkali guru melalui tulisan kitabnya, guru sudah menyampaikan, mohon maaf barangkali guru cara memakai bahasanya kurang tepat dengan bahasa yang sekarang. Juga bahasa-bahasa yang disampaikan guru melalui video apapun, aku selaku gurumu mengucapkan terima kasih atas perhatian. Karena mengapa? Apa yang disampaikan guru, guru dengan bahasa yang sangat terbatas. Kembali lagi keterbatasan dari gurumu sendiri. Mungkin dari pendidikan formalnya yang juga kurang cukup. Mungkin pengalaman dari aspek pendidikan tata bahasa itu
tidak sempurna seperti para murid yang mendapat pendidikan yang resmi atau formal itu. Sedangkan guru berawal dari hanya seorang petani, hanya seorang yang biasa, mendapatkan sesuatu dari moyang, dari leluhur, sehingga cara menyampaikannya kadang pun belum tepat, belum linear, belum menjadikan bahasa yang sangat tepat. Kembali lagi, guru juga memesan pada murid dimanapun yang diberi kelebihan oleh Tuhan, yang mampu mencapai tatanan bahasa yang sangat bagus, nanti kitab dan kaset-kaset guru itu kewajiban Anda untuk menyusun lebih rapi dan lebih tepat dan lebih baik, sehingga manusia atau masyarakat yang lain sangat mudah untuk memahami apa yang dimaksud dari guru melalui kitab dan videonya. Demikian sementara untuk sambutan tentang video-video guru yang beredar dimanapun. Para pemirsa, para murid, sesuai dengan judul kaset ini, guru memberi judul 4 Pilar Santri Loka. Meskipun 4 pilar ini sudah ada di buku, di kitab guru yang sudah dibagikan, juga sebagian banyak yang sudah dibagi melalui video-video di sana, namun untuk tertata lebih rapi, guru memperkecil atau mempersempit dari pemahaman yang luas, diringkaslah dengan bahasa 4 pilar. Jadi 4 pilar santri loka ini nanti isinya apa saja, sehingga setiap manusia akan sangat paham dan tahu tentang yang dimaksud 4 pilar. Para pemirsa, para murid, khususnya para santri dimanapun berada. 4 pilar ini yang akan mampu merubah setiap individu, terutama manusia. Nomor 1 itu dulu. 4 pilar santri loka ini akan menjadi pilar juga. Siapapun kalian, dari suku apapun Anda dan dari negara apapun, tatkala 4 pilar ini akan kalian kembangkan, kalian aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalian akan menjadikan manusia yang lebih sempurna, menjadi manusia yang lebih baik. Tempat dan negaramu akan menjadi hal sesuatu negara yang sangat nyaman dan damai. Juga guru menyampaikan melalui video ini, 4 pilar santri loka ini pun juga akan kelak menjadi pilarnya Nusantara Negara Republik Indonesia. Karena mengapa guru kok bisa begitu? Karena 4 pilar ini disusun oleh guru dari hal-hal yang salah pemahaman selama ini sudah disusun guru. Karena apa? Dari pemahaman apa yang ditangkap oleh masyarakat atau manusia ratusan tahun, terutama di dunia dan di negara Indonesia, tentang memahami agama itu banyak yang salah, tidak sesuai apa yang dimaksud. Itu intinya di situ. Terutama agama kita yang kemarin-kemarin yang diajarkan guru-guru kita. Setelah digali dan dipelajari dan di cross check oleh guru dengan para pelaku, para pembuat agama, faktanya tidak sama apa yang dijanjikan guru-guru kita dengan para moyang dan leluhur yang mempersiapkan Islam sejak dahulu. Maka dari kesalahan pemahaman, multitafsir yang mengembang, ini dikembalikan pada substansi yang pokok. Nah, dari pokok itu diberilah judul oleh guru 4 pilar itu. Semoga dengan 4 pilar ini nanti membawa berkah, menjadi rahmat bagi semesta, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi kita sebagai umat yang beragama Islam, sehingga menyatukan satu pemahaman yang satu, sehingga tidak akan pernah ada saling menghujat, saling menyalahkan. Karena sudah dibagi, sudah saya terangkan dengan fakta apa yang dimaksud dengan yang di dalam kitab itu. Para pemirsa, para murid, 4 pilar di situ melalui video ini meliputi 4 hal yang pokok, ya. Karena 4 pilar ini bagaikan 4 pondasi. Tatkala 4 pondasi ini ketemu pemahaman yang tepat dan benar apa yang dimaksud, di situ akan menjadikan rahmat bagi siapapun dan bagi negara manapun. Itu intinya. 4 pilar nomor 1 kemarin sudah disinggung, sudah diterangkan yang disebut surat Al-Fatihah dari 7 ayat kemarin, ya. Inti poinnya sudah di-share, dibagi guru, diterangkan mulai yang
belum diketahui sampai sudah terjadi pemahaman diterangkan guru dengan faktanya seperti itu. Jadi pilar pertama disebutlah surat Al-Fatihah itu. Karena surat Al-Fatihah adalah sumber dari segala sumber yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga tatkala sumbernya sudah saya buka, saya bersihkan, saya susun rapi seperti itu. Sehingga di luar yang menyimpang dari sumber itu, artinya itu adalah sesuatu hal yang salah, keluar dari sumbernya. Jadi sumber pertama atau pilar pertama yang dimaksud guru dengan 4 pilar adalah surat Al-Fatihah. Pilar yang kedua, itu guru mengacu kepada terjadinya cerita atau suatu gambaran di dalam kitab suci Al-Quran atau kitab kita yang beragama Islam. Juga sebagian di dalam kitab Nasrani menerangkan adanya Adam dan Hawa atau Nabi Adam dengan Siti Hawa. Karena kesalahan pemahaman dari kitab sehingga asumsi manusia itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Adam dan Hawa. Jadi pilar yang kedua adalah menerangkan Adam dan Hawa itu. Tatkala Adam dan Hawa ini nanti diterangkan guru dengan jelas dan tepat, sehingga pemikiran manusia kita, Anda semua mempunyai kesadaran selama ini ratusan tahun manusia salah memahami yang dimaksud manusia pertama itu siapa dan di mana. Itu pilar yang kedua. Nanti ada yang pilar ketiga ya. Pilar yang ketiga itu menerangkan yang disebut Nabi Muhammad atau Muhammad itu. Karena pemahaman itu disimpan oleh leluhur itu ratusan tahun, bahkan 1400 tahun itu belum terbuka apa yang dimaksud Muhammad. Karena di kitab-kitab itu diberi gambaran dan diberilah sesuatu seakan-akan ada, padahal faktanya itu bukan seperti itu. Sehingga asumsi pemikiran manusia meyakini, mengira-ngira bahwa dia seperti itu, seperti ini. Padahal itu sebagai gambaran atau ilustrasi. Pilar ketiga disitulah nanti yang disebut Muhammad. Itu nanti akan saya terangkan dengan sejarahnya, meskipun sebagian sudah di-share oleh guru melalui YouTube dan videonya yang lain. Dan nanti ada pilar yang keempat. Inilah pondasi yang juga sangat pokok. Karena selama ini 1400 tahun manusia berdebat silat, saling menyalahkan tentang yang disebut sholat. Nah, jadi 4 pilar itulah nanti diulas, diterangkan guru, mulai sejarahnya, mulai maksudnya, mulai maknanya dan tujuannya. Sehingga tatkala 4 pilar ini dipahami bagi bangsa manusia, betul-betul Islam ini nanti akan menjadi rahmat bagi dunia, rahmat bagi semesta, dan rahmat bagi pemeluknya, dan rahmat juga bagi bangsa itu sendiri. Kembali lagi, guru menyebutkan 4 pilar adalah 1 surat Al-Fatihah, 2 adalah sejarah Adam dan Hawa, 3 nanti sejarah yang disebut Muhammad, dan yang terakhir 4 pilar yang keempat adalah menerangkan sholat. Nanti dengan perlahan guru akan memberi pemahaman, semoga bisa urut dan tartil, dan semoga penjelasan guru untuk menyampaikan ini dari alam para malaikat atau alam-alam yang melindungi sesuatu hal kegaiban. Semoga video guru selalu mendapatkan berkah sehingga sangat dimudahkan. Sehingga tidaklah banyak terjadi hal-hal yang menjadi kerusakan alat komunikasi yang dipakai guru untuk menerangkan kepada para pemirsa dan para pendengar di sana. Para murid, para santri dimanapun berada, kalau toh surat Al-Fatihah kemarin sudah diberikan guru penjelasan dengan kaset yang pertama yang diberi judul surat Basmalah itu ya. Untuk membuka pilar kedua sejarah Adam dan Hawa, ada kitab yang sudah dibagi guru melalui video yang lain, tapi itu melalui tulisan, belum saya terangkan memakai figur guru. Artinya bila dari keterangan saya dengan figur seperti gambar ini, bila kurang jelas bisa para pemirsa, para murid membuka file tentang sejarah Adam dan Hawa melalui kitab atau melalui video yang ada gambar atau tulisan tentang Adam dan Hawa. Karena apa? Karena di situ lebih detail
Jadi alurnya sudah kelihatan. Jadi nanti ada dua pemahaman, satu memakai figur guru sebagai manusia yang menerangkan dan secara tanggung jawab adalah saya mutlak sebagai pendidik, pengajar sekaligus yang memberi pemahaman dan penerangan tentang Adam dan Hawa. Lantas untuk penerangan Adam dan Hawa nanti guru hanya memberi pemahaman yang simpel, semoga mudah dipahami. Para pemirsa, para murid dimanapun guru selalu menyarankan, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat sakral, maka guru memberi saran, selalu bacalah doa, semoga selalu dicerahkan, dimudahkan dalam memahami apa yang dimaksud dari ilmu pengertian tentang apapun yang diajarkan guru. Sekali lagi bantu doa dengan kalimat yang bagus, Bismillahirrahmanirrahim, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itulah hal-hal yang sangat bagus untuk diucapkan. Para pemirsa, para murid, sudah ratusan tahun kita khususnya umat Islam mendapatkan pemahaman tentang yang dimaksud Adam dan Hawa, ya. Itu kita sebagai umat atau kita yang mendapat pendidikan dari guru-guru kita, itu karena tidak valid, bahasanya sudah bagus, alurnya sudah bagus, tapi yang dimaksud kita yang salah mengasumsikan. Para pemirsa, dari tatkala kita cerita menerangkan Adam dan Hawa, itu nanti rangkaian ya. Kitabnya surat Al-Fatihah, sejarahnya Adam dan Hawa, pelakunya sosoknya Muhammad, gerak aktivitas budayanya sholat. Makanya 4 pilar ini tidak bisa diterangkan satu-satu, semua merangkai. Artinya manusia siapapun mendapat pendidikan Islam, itu tidak bisa ngomong satu ayat, ayat itu tidak ada hubungan dengan yang lain, itu artinya salah atau nyimpang. Ini rumusnya. Sekali lagi guru melalui video ini, tatkala ada manusia menerangkan tentang Islam, satu surat atau satu ayat itu tidak connect atau tidak sinergi dengan pemahaman kitab yang lain, artinya itu salah. Karena Islam ini sudah menyebar ratusan tahun. Di situ ada substansi yang pokok. Artinya kebenaran itu merangkai. Satu contoh kemarin dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Itu nanti merangkai dengan sejarahnya manusia dengan yang disebut Adam dan Hawa. Merangkai nanti dengan yang disebut Muhammad. Dirangkai lagi dengan di situ tentang sholat. Itu rangkaian. Sehingga begitu sulitnya tentang Islam, maka terjadinya terpecah belahnya pemahaman gara-gara rangkaiannya begitu luas. Semoga aku selaku gurumu selalu dimudahkan, selalu mendapat pencerahan yang sangat tepat. Sehingga karena sulitnya sesuatu, karena perjalanan waktu kurang lebih 1400 tahun sampai 2000 Masehi ke belakang, karena produk itu dibuat kurang lebih sudah 1955 tahun masa lampau daripada tahun 2022 Masehi. Para pemirsa, di situ kembali lagi tentang berbicara tentang Adam dan Hawa. Semoga bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru mudah-mudahan mendapat pencerahan ya. Kembali lagi dari bahasa, semua kita harus memahami dulu dari bahasa itu yang dimaksud. Di dalam bahasa itu kan ada kata-kata menerangkan dengan bahasa. Karena kita memahami kesalahan kemarin, karena Adam dan Hawa itu ditulis memakai huruf hijaiyah, sehingga asumsi otak manusia itu mengira, itu loh, dikira dari Arab. Itu poinnya di situ pembelajarannya. Dari bahasa, dari kaset yang lain sudah diajarkan guru. Adam itu bahasa Jawa. Sekarang yang terkenal bahasa yang umum adalah Hawa. Itu dari asalnya bahasa Jawa itu Hawa, ya itu. Nah, kalau itu sudah ditulis dengan bahasa yang lain, itulah yang menjadikan kesalahan kita sendiri. Tidak memahami kata. Kita memahami hanya satu hurufnya. Itu. Jadi nomor satu adalah kata atau bahasanya ini, substansinya. Para pemirsa, para murid sudah diajarkan guru ya. Adam itu mempunyai makna itu belum ada. Itu loh. Maknanya suwung atau belum ada.
tapi dimaknai di situ karena rangkaian dengan Siti Hawa atau Hawa, tatkala disatukan makanya belum ada itu dinilai satu, makanya Adam itu dikatakan pertama. Pertama belum terwujud. Nah, wujud pertama mulailah yang disebut hawa atau niatan atau yang disebutlah kehendak. Nah, jadi cara memahaminya seperti itu. Satu contoh Adam dan Hawa. Tatkala bahasa itu Anda balik menjadi Hawa Adam, disebutlah Hawa pertama atau kehendak pertama. Lah kehendak pertama itu digambarkan sosok sebagai seorang laki-laki, itulah yang disebut bapak. Sebagai simbol yang kedua adalah simbol orang tua, seakan-akan adanya makhluk wanita. Nah, yang dimaksud Adam dan Hawa, Hawa Adam, Hawa yang pertama, niatan pertama, digambarkanlah suatu rumah tangga atau pernikahan sebagai bangsa manusia. Yang disebut pernikahan adalah pernikahan yang baik, yang berstandarkan manusia, bukan yang disebut hanya biologis, beda ya. Satu contoh manusia menciptakan keturunan atau manusia membuat keturunan. Itu tanpa peranatan yang bermoral bisa. Sama seperti hewan melakukan membuat keturunan, menghasilkan keturunan. Itu bisa hanya sebatas dengan biologis. Tapi karena kitab ini adalah tuntunan kepada bangsa manusia, sehingga gambarannya dan digambarkan sebagai makhluk atau manusia yang bermoral atau yang bermoral atau yang memakai peranatan yang sesuai dengan bangsa manusia. Itulah yang disebut cerita Adam dan Hawa. Artinya menerangkan niat pertama seorang laki-laki dan niat pertama dengan seorang wanita, digambarkanlah dia mempelai laki-laki dan mempelai wanita dalam keadaan yang baik. Nah, niat pertama dari seorang laki-laki mempelai pertama. Mempelai wanita niat pertama. Tatkala niat laki-laki pertama dan niat perempuan pertama, tatkala di situ disebutlah pasangan suami istri, niatnya pasti sama. Secara naluri, secara kodrat, disitulah membentuk generasi manusia itu dengan sendirinya kodrat alamiah, yang lelaki membutuhkan wanita, yang wanita membutuhkan lelaki, disebutlah di situ kasih dan sayang, ya. Disitulah bedanya makhluk yang lain dengan kita bangsa manusia. Kita menurunkan, membuat generasi itu harus dibentuk dengan kasih sayang. Beda dengan makhluk atau hewan. Kasih sayangnya sangat sedikit beda, ya. Tatkala niatan pertama seorang bapak disebutlah manten, ya, manten baru, dan wanita juga niat pertama. Niat laki dan niat perempuan sama, ya. Maka ini dinilai pertama atau satu. Ini yang disebut Adam. Lah hawa, udara, niatan, kerentak, naluri kodrat manusia. Ini yang disebut hawa. Makanya hawa pertama disitulah. Ini harus ditangkap ya. Jadi jangan digambarkan makhluk masa lampau, tidak. Sampai sekarang pun terjadi. Dan selama mulai ada manusia laki dan perempuan dimanapun berada, itulah yang disebut Adam dan Hawa. Jadi dimanapun pelakunya, itu disebutlah Adam dan Hawa. Maka yang disebut Adam dan Hawa adalah manusia pertama bagi kita sebagai anak. Itu maksudnya, paham ya? Jadi niat bapak dan niat ibu, itulah yang disebut manusia pertama. Bisa dipahami ya? Niatan bapak dan niatan ibu, waktu pertama kali menurunkan kita sebagai generasi, itulah yang disebut Adam dan Hawa. Dengan memahami ini nanti, biar tidak terobsesi, seakan-akan bangsa seluruh dunia keturunan orang Arab, itu nanti biar lurus ya. Dari cerita Adam dan Hawa, kalau sudah mengerti yang dimaksud Adam dan Hawa seperti itu, lantas di situ digambarkan dari kitab, dilambangkan di dalam keadaan ruangan, itulah yang disebut surga itu.
Maka surga itu digambarkan ya, suatu keindahan, suatu kenyamanan, suatu hal yang sangat luar biasa. Disebutlah malam pertama bagi manusia yang lelakinya masih utuh dan perempuannya statusnya juga masih utuh. Disitulah keindahan, disitulah kemuliaan, disitulah rahmat tercapai. Itulah yang digambarkan dari cerita atau kitab yang ditulis oleh para leluhur yang disebut Adam dan Hawa itu di surga. Jadi suatu keadaan yang sangat bahagia. Itulah yang disebut surga, apa yang dimaksud di dalam kitab yang diajarkan leluhur tentang menerangkan surga itu. Maka di dalam surga di situ sudah diterangkan adanya sesuatu yang disebut katanya ular. Karena leluhur dulu memberi cerita itu tidak seperti zaman sekarang itu yang vulgar. Ular itu disimbolkan sebagai kelaminnya laki-laki. Kelamin lelaki di waktu malam pengantin pertama itu. Maka ular itu menggoda secara naluri manusia. Digoda dengan gambaran setan. Diterangkan setan dari kitab dan kaset yang guru sudah diterangkan. Setan itu mempunyai makna klesetan, artinya rebahan. Bahasa orang Jawa itu leye-leye. Secara kodrat naluri manusia, mempelai laki dan mempelai perempuan. Tatkala sudah di dalam keadaan seperti ruangan dan sudah disahkan secara hukum manusia dan hukum-hukum yang berlaku, secara naluri kodrat, di situ ular akan bergerak. Itulah yang dimaksud gambaran ular. Mengapa digambarkan ular? Karena digambarkan ular itu, tatkala ular itu nanti mengeluarkan bisanya, mengeluarkan bahasa sekarang katanya racun, kalau orang dulu bisa, wisone. Tatkala siapapun yang digigit, dia akan menjadi bengkak, bahasa sekarang jadi hamil. Jadi orang dulu, nenek moyang kita, leluhur kita, menerangkan kejadian manusia begitu sakralnya sehingga diberilah peribahasa-peribahasa itu. Karena diberi bahasa itu asupan bagi pendengar, bagi yang dididik tidak mengerti, berasumsi ibarat seakan-akan binatang ular itu ada binatang gaib. Ada binatang yang di alam sana, ada ular yang seperti itu. Itu bukan. Itu menerangkan bentuk kelamin orang tua kita sebelum kita terjadi. Para pemirsa, para murid, kalau sudah mengerti bahwa itu peribahasa, semoga ini menjadikan pemahaman yang sangat tepat. Sehingga pemikiran umat manusia tidak salah mengasumsikan yang disebut petunjuk atau kitab di dalam yang diajarkan oleh leluhur kita. Para pemirsa, para murid dimanapun berada, ini mulai terkuak, mulai dipahami. Oh, Adam dan Hawa itu begitu. Oh, surga itu begitu, guru. Oh, yang dimaksud ular itu begitu. Nah, dari cerita itu, ada si pembuat cerita yang membuat kitab itu. Maka diterangkanlah di situ, si Adam itu digoda. Sebenarnya bukan digoda, itu secara naluri ya para pemirsa. Digoda, bahasanya dilarang. Itu sebatas cerita ya. Itu cerita, itu leluhur kita dari Jawa yang membuat cerita. Ceritanya menerangkan kejadian seorang laki-laki dan seorang perempuan akan menurunkan keturunannya. Jadi itu cerita ya, bukan fakta. Itu harus digarisbawahi. Tatkala Tuhan melarang, jangan melarang memakan buah kuldi. Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa, para murid. Kembali lagi kepada tata bahasa ya, bahasa atau kata. Kuldi sudah diterangkan guru melalui video dan kaset yang lain. Itu juga peribahasa, sanepan atau kirotoboso. Kalau toh di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan kata kuldi, itu bahasa Jawa. Kembali lagi itu bahasa leluhur kita masa lampau. Kuldi itu wungkul gedi, itu bahasa masa lampau.
Yang dimaksud wungkul sekarang itu bulat dan panjang. Menerangkan dua keadaan kelamin laki-laki dan perempuan. Dimaknakan yang satu wungkul, yang satu bulat, yang satu lebih besar. Nah, itu loh maksudnya buah kuldi. Yang dimaksud dimakan adalah ketemunya alat-alat yang dibekali alam, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, ditemukan di situ, ketemu bibit manusia, itu bahasanya dimakan. Nah ini. Kembali lagi melalui video ini, di video yang lain sudah diterangkan. Tatkala bahasa makan ini pun tidak dipahami, itu jadi asumsi, jadi pemikiran yang lain. Karena leluhur kita memberi gambaran manusia tidak seperti faktanya. Coba kalau diterangkan, ketemunya seorang suami dan seorang istri, kemanten baru, melakukan hubungan suami istri, itu diterangkan dengan bahasa sanepan makan. Nah, bahasanya beda. Bagi manusia atau negara lain, itu tidak bisa mengerti bahwa itu peribahasa. Maka sampai sekarang terjadi bahasa di negara Republik Indonesia, terutama kita orang Jawa. Coba adakan bahasa. Loh, wis mbok pangan ta iko? Mari tak pangan. Nah. Makanya kata makan itu bukan seperti yang digambarkan selama ini. Ada buah seperti buah apa, lantas dikenyah oleh mulut. Ini bukan, itu peribahasa dimakan itu ya, para pemirsa. Lah sekarang kalau sudah terkuak, sudah terjelaskan seperti ini, artinya bagaimana? Maka guru dari video yang lain sudah menerangkan bahwa Islam adalah dari Jawa. Itu leluhur kita yang membuat. Dengan harapan agar manusia mengerti sejarahnya, sehingga manusia bisa mendapatkan tuntunan, sehingga bisa kelak akan yang disebut sangkan paraning dumadi, kembali kepada asalnya, kembali ke surga. Karena pemahaman dibawa ke negara lain, dan dicampur aduk dengan kebutuhan, sehingga hilang apa yang dimaksud dari yang disebut makan buah kuldi. Para pemirsa, para murid dan santri, tatkala di situ sudah menerangkan ada ular, ada setan, ada buah kuldi, sekarang sudah mengerti kita. Artinya sudah kembali lagi bahwa yang disebut Adam dan Hawa itu bukan orang Arab, bukan dari negara manapun. Itu poin di situ. Lantas dari kitab yang lain diterangkan bahwa buah, coba leluhur orang dulu kalau memberi gambaran. Kitab yang lain ada diterangkan. Ini pasti ada di kitab-kitab yai sepuh-sepuh. Tanaman atau pohon, ya, tanaman atau pohon itu menghasilkan buah. Tanaman yang di surga, ya coba, orang-orang terdahulu leluhur kita ya. Tanaman di surga itu menghasilkan buah. Tanaman di surga ditulis di kitab, itu akarnya di atas. Nah, coba. Leluhur itu cara membuatnya, pemahaman sanepan, peribahasa, seloka seperti itu. Sekarang sudah diulas oleh guru, pasti para pemirsa, para murid dan santri bisa tahu apa yang dimaksud dari kitab. Surga adalah suatu tempat keindahan bagaikan mempelai baru, pengantin baru, keadaan. Buahnya sudah diketahui. Buah kuldi adalah suatu alat kelamin. Diterangkan, akarnya di atas. Nah coba, ketemu kan udah. Itulah leluhur kita kalau menerangkan sesuatu hal. Tidak diterangkan. Kenapa? Kembali lagi karena menerangkan sejarah manusia atau asal-usul manusia. Itu memang sesuatu hal yang dilarang bagi sejarah kehidupan dan dilarang sejarah bagi dunia spiritual. Sehingga sampai kurang lebih 2000 tahun manusia tidak bisa dan tidak boleh membuka sesuatu tabir seperti ini. Dan sangat bersyukur alhamdulillah para pendengar, para murid dan santri dimanapun, aku selaku gurumu diberi amanah. Dan memang aku mendapat amanah sebagai penyampai. Karena kalau toh ini tidak disampaikan,
nanti umat pun tidak akan mendapatkan tuntunan yang tepat sehingga kehidupannya menjadi rusak. Dan Quran dibuat memang sebagai penuntun bagi manusia. Kalau ini belum terbuka, itu pun juga jadi problem. Nah, itulah masalah yang bertahun-tahun di dalam kehidupan, dalam beragama, dalam dunia. Alhamdulillah pada tahun sekarang 2022 Masehi, sesuatu hal yang sangat istimewa. Segala sesuatu hal-hal yang tersimpan, mulai diizinkan oleh para moyang, para leluhur untuk disampaikan kebenaran itu. Sehingga hitam manusia kembali kepada jati dirinya, sehingga mengerti asal-usulnya, memahami akan leluhurnya, mengenal akan moyang-moyangnya. Sehingga antar manusia tidak saling menyalahkan dan tidak akan pernah merasa paling benar. Para pemirsa, para murid, coba bayangkan. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud. Kalau memang akarnya itu di atas, buahnya di bawah. Lantas kira-kira masih diterangkan guru atau tidak? Yang disebut tanaman di surga, akarnya di atas. Nah, akar itu kan gambarannya itu kan rambut. Nah, coba. Semua manusia sudah paham. Akar itu mewakili rambut. Rambut yang di kelamin ya pasti di atas, buahnya di bawah. Coba leluhur dulu membuat peribahasa seperti itu. Nah, ini bahasa dan peribahasa seloka dari leluhur Jawa. Ini kalau kalian terangkan dengan bahasa lain, diasup oleh negara lain, sehingga pemahamannya tidak ketemu. Dikira pohon seperti pohon apa? Mungkin dikira pohon kelapa, pohon jeruk, pohon pir. Lah kan tidak pernah bisa dibayangkan. Kalau ada pohon itu akarnya di atas. Lah manusia kalau ngambil matanya kan kena kotoran itu nanti. Nah, begitulah para moyang, para leluhur membuat tuntunan. Begitu rahasianya, begitu sulit. Kalau tidak mampu kita membuka, menggali. Kita kalau tidak ketemu pelaku-pelakunya. Itu sampai sekarang coba sudah 1400 tahun lebih. Belum pernah terbuka. Alhamdulillah dengan pengkajian dan pendalaman, dengan kedekatan gurumu, dengan leluhur, dengan moyang. Sehingga aku banyak tahu dengan pelaku-pelaku. Sehingga terkuak terbukanya sesuatu petunjuk ini. Kembali lagi melalui video guru apapun dimanapun. Semoga menjadi rahmat bagi bangsa manusia. Khususnya para pemirsa, para murid selaku umat Islam. Dan lebih khusus kita sebagai orang-orang pribumi Jawa. Sehingga ada keberkahan yang tersendiri bagi kita sebagai generasi dari para moyang masa lampau. Para pemirsa, para murid, semoga ini sangat mencerdaskan sehingga tidak adanya salah tafsir dan salah asumsi ya. Adam sudah ketemu, surga sudah ketemu, setan sudah ketemu, buah kuldi sudah ketemu, pohon di surga akarnya di atas. Nah, sudah ketemu semua. Nah, kalau sudah mengetahui bahwa Adam dan Hawa seperti itu, tatkala ketemunya niatan pertama Adam dan Hawa itulah nanti diterangkan dengan beberapa tahapan, disebutlah urutan sampai ke 25 dengan digambarkan seakan-akan adanya nabi-nabi itu. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, semoga video menerangkan pilar yang kedua, apa yang dimaksud Adam dan Hawa ini, semoga memberi pemahaman dan pengertian baru tentang kehidupan, tentang Quran, tentang Islam, dan tentang sejarah manusia. Semoga video ini mampu membuka cara berpikir kepada para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada. Semoga manfaat kepada pemirsa semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.